So guys, balik lagi sama dengan gue, Bang Jo Review. Kalau biasanya di sore-sore ini orang-orang pada berburu takjil, gue tuh berburu smartphone guys. Jadi ini adalah smartphone yang gue beli dari Laku Six Trade Center lagi. Dimana teman-teman mungkin udah langsung bisa lihat ya, di box ini tuh ada tulisan harga dari HP ini guys. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, mungkin ini adalah Samsung Galaxy S21. Dimana untuk harganya sendiri teman-teman bisa lihat ya, ini harganya tuh 3.510.000 aja guys. So, kalau teman-teman pengen lihat iklannya, gue juga udah lampirin di layar berikut. Ini adalah Samsung Galaxy S21 yang garansi resmi guys. Jadi kalau kata mereka sih emang HP ini tuh mulus-mulus aja, standar ya. Cuman gue notice di fotonya ini tuh ada sedikit minus guys, yaitu kayak ada dot pixel di samping kamera depannya. Ini kalau teman-teman lihat di fotonya ini tuh kelihatan kalau ada sedikit titik yang kecil banget di samping lubang kamera depannya. Dan mungkin tanpa lama-lama karena udah sore, kita langsung aja unboxing si paketnya nih guys. Oke, jadi kita bakal lihat kira-kira HP-nya tuh kayak gimana. So far sih, ini kalau gue belanja di Laku Six, bisa dibilang hoki-hokian sih guys. Kadang-kadang tuh mereka kayaknya kurang gitu detail juga untuk nyantumin deskripsinya. Soalnya kemarin tuh gue pengalaman guys, beli smartphone yang kalau di deskripsinya sih touchscreen-nya nggak kenapa-napa, tapi pas udah sampai tuh ternyata touchscreen-nya error guys. Jadinya teman-teman yang pengen beli, saran gue sih bisa beli yang ada garansinya 5 hari. Dan ini paketnya udah kebuka ya guys. Oke. Jadi di sini HP-nya seperti biasa di bubble wrap gini. Dan kita bakal lihat kira-kira gimana nih unitnya. Oke. Jadi ini adalah si Samsung Galaxy S21 ya. Kali ini berbeda ketimbang Find X5 Pro yang kemarin ya guys. Ini so far segelnya kalau gue perhatiin masih bagus gitu. Tuh ya. Teman-teman bisa lihat ini segelnya masih oke. Dan untuk fisiknya sendiri ini juga kalau gue perhatiin sih secara keseluruhan masih cukup mulus ya. Tuh, nggak ada yang dent atau gimana-gimana. Terus untuk layarnya pun juga oke guys. Tuh ya, layarnya nggak ada kayak lecet-lecet atau gimana. Masih mulus banget. Dan mungkin biar nggak lama-lama gue langsung nyalain aja kali. Kira-kira gimana sih smartphone-nya. Oke, jadi di sini udah nyala. Dan kita tungguin aja nih sampai masuk ke bagian bootingannya. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian halaman paling awalnya. Jadi, ini kalau seandainya teman-teman beli HP ini baru, tampilan depan awal itu kayak begini dia. Dan untuk minusnya sendiri yang tadi gue ceritain ke teman-teman, ini langsung gue notice ya, ternyata itu bukan kotoran di fotonya, tapi beneran dot pixel gitu guys. Tuh ya, teman-teman bisa lihat di samping kamera ini kayak ada titik kecil banget. Tuh. Kayak gitu. Dan ini kalau seandainya gue perhatiin layarnya di tampilan putih begini, dia kayaknya sih bebas shadow ya guys ya. Tuh ya, nggak ada bekas ceplakan-ceplakan gitu. Sama untuk lightsaber pun juga ini masih aman banget guys. Jadinya mungkin menurut gue dengan harga 3 jutaan ini menurut gue masih cukup murah untuk S21. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam soal smartphone-nya, mungkin gue pengen ajak teman-teman dulu untuk lihat spesifikasi dari kameranya nih guys. Teman-teman bisa langsung aja lihat spesifikasinya di layar berikut. Dan sambil gue install aplikasi di Samsung Galaxy S21 ini, teman-teman bisa langsung simak aja ya sampel-sampel foto dari smartphone yang satu ini. Yuk. So guys, jadi tadi adalah sampel foto dan juga video dari Samsung Galaxy S21.
Dan ini mungkin anyway gue pengen kasih tahu teman-teman juga ya. Ini tuh gue pas syuting video ini sekarang udah malam kondisinya. Karena tadi terakhir kali pas kita unboxing pun juga itu udah sore sekitar jam 5-an guys. Jadi ini mungkin backgroundnya agak sedikit beda. Cuman teman-teman lebih suka yang mana? Background yang tadi di scene pertama atau yang sekarang ini? Coba teman-teman bisa drop komen di bawah ya. Dan let me know kira-kira gimana pendapat teman-teman semua. Oke? Jadi di sini udah selesai juga gue install beberapa aplikasi kayak Antutu, Aida, terus juga Genshin. Dan untuk versi software sendiri mungkin kita bakal lihat dulu ya guys. Jadi HP ini tuh untuk versi softwarenya pakai One UI 6.0 dan surprisingly di sini versi Androidnya juga udah pakai Android 14 guys. Jadi surprisingly meskipun umur dari S21 udah hampir 3 atau 4 tahun tapi HP ini masih dapat update sampai sekarang ini. Dan mungkin untuk spesifikasi lainnya kita bakal lihat juga dari AIDA 64-nya nih guys. Jadi gue udah install si AIDA-nya ini. Dan untuk CPU-nya sendiri si Samsung Galaxy S21 ini tuh pakai Exynos 2100. Jadi ini masih pakai chipset Exynos, belum pakai Snapdragon. Dan untuk RAM-nya sendiri ini tuh pakai RAM 8GB guys. Dengan storage yang gue pegang sekarang ini adalah 128GB. Terus untuk layarnya sendiri di sini Samsung Galaxy S21 tuh dibekali sama layar dengan ukuran 6,2 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X. Dan untuk resolusinya sendiri ini juga udah Full HD Plus guys dengan refresh rate di 120 Hz. Jadinya harusnya sih kalau untuk kebutuhan scrolling HP ini tuh udah oke banget. Cuman emang yang menurut gua kurang banget di tahun 2024 ini ada di baterainya guys. Yang sayangnya cuman 4000 mAh aja. Jadi emang secara ukuran baterainya HP ini tuh jauh di bawah smartphone mid-range atau even flagship di tahun 2024 ini. Dan tentu aja baterai ini tuh jadi something yang perlu di-concernin banget guys di tahun 2024 ini. Jadinya mungkin kalau seandainya teman-teman nyari baterai yang lebih gede, saran gue sih cari HP lain aja. Karena dengan budget 3 jutaan tuh sebenarnya udah banyak banget smartphone lain yang baterainya tuh lebih bagus guys. Ini mungkin gua saranin kalau seandainya teman-teman pengen ngerasain experience flagshipnya Samsung aja. Tapi kalau untuk ngomongin soal performanya sendiri, si Exynos 2100 ini tuh udah gua cobain pakai Antutu benchmark guys. Dan untuk skornya sendiri, HP ini tuh berhasil dapetin skor 912.000. Memang ini menurut gua masih jadi skor yang cukup gede untuk tahun 2024 ini. Cuman gue nggak tahu kenapa si S21 ini cuma bisa pakai Antutu 3D yang light version guys. Jadi dia nggak bisa pakai yang versi originalnya atau versi standarnya. Dan kalau untuk Geekbench-nya sendiri, gue juga udah cobain juga tadi guys. Dan HP ini berhasil dapetin skor di... Nah ini dia. Jadi skornya tuh di 1378 untuk single core dan 3600 untuk multi core-nya. Which is ini kalau seandainya gue lihat secara angkanya ini tuh kurang lebih mirip loh guys sama Xiaomi 13T. Jadi kemarin kan kita udah cobain tuh Xiaomi 13T, skornya kurang lebih seginian juga. Dan ini tuh harusnya kalau seandainya kita pakai di 2024 harusnya performanya tuh masih oke banget guys. Maka dari itu gue udah siapin juga Genshin Impact di Samsung Galaxy S21 ini. Cuman sebelumnya gue pengen kasih tahu teman-teman semua nih kalau smartphone ini tuh alternate game performance-nya udah gue aktifin guys. Bentar gue kasih lihat teman-teman semua. Jadi dia tuh ada di aplikasi Game Booster dan ada di bagian lab-nya. Ini teman-teman pastiin nyalain si toggle yang ada di sini ya guys. Terus gak sampai situ aja, biar makin maksimal teman-teman juga bisa install aplikasi Game Plugins. Dan kalau udah bisa install aplikasi Game Booster Plus sama PerfZ nih guys. Jadi si Game Booster Plus ini tuh fungsinya buat ngedongkrak semua performa dari si Samsung Galaxy S21 ini. Even bahkan dia masih kayak HP flagship di tahun 2024 guys. Ada fitur frame boosternya. Jadi harusnya sih secara frame rate ini bakal lebih baik ketimbang sama mid range-nya Samsung. Dan mungkin tanpa lama-lama kita langsung cobain aja guys si Genshin Impact di smartphone ini. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke Genshin Impact-nya. Dan di sini mungkin pertama gue pengen kasih lihat teman-teman dulu untuk setelan grafiknya ya guys. Jadi di HP ini tuh udah gue setel ke highest 60 fps.
Dan di sini juga ada si Perf Z-nya guys yang berfungsi sebagai FPS meter. Jadi kita coba untuk jalan-jalan dulu aja. Dan so far sih masih bisa loh guys dapetin 60 FPS nih. Tuh ya. Ini kalau gua lihat FPS-nya ada di sekitar 50 sampai 60 FPS-an. Cuman memang karena berhubung ini adalah HP kecil, dia suhunya tuh langsung lonjak ya guys ke 39 derajat. Oke. Jadi ini gua lagi ada di mapnya Liyue yang di bagian barunya nih. Dan kalau gua perhatiin sih dari segi vegetasinya ya, ini tuh mirip sama yang ada di Sumeru guys. Jadi bisa dibilang cukup berat buat smartphone-nya ini. Dan ini kita coba jajal dulu aja nih. Kira-kira performanya bakal ngedrop apa kagak. So far FPS-nya masih ada di sekitar 50 sampai 60 FPS-an. Which is good guys untuk ukuran smartphone yang umurnya tuh udah 3-4 tahunan. Oke. Sip. So far juga pas dipakai reboot nggak ada masalah. Nggak yang drop gitu frame rate-nya. Dan ini kalau gua rasain sih ya, ini tuh lebih kenceng ketimbang Galaxy A55 guys yang kemarin udah kita review. Jadi memang nampaknya buat teman-teman yang mikir Exynos itu jelek atau Exynos itu kurang itu bagus, kayaknya teman-teman harus harus buang stigma itu ya. Karena mostly kalau smartphone-nya Samsung tuh gue perhatiin dia performanya tuh kayak di limit gitu guys by default. Kalau seandainya teman-teman emang pengen nyobain performanya secara maksimal, saran gue sih teman-teman bisa untuk aktifin si Game Booster Plus-nya sama game plugins supaya di sini tuh performanya dilepas semua guys. Makanya mungkin kalau seandainya teman-teman ngecek video review orang lain, S21 tuh rata-rata nggak bisa di 50 sampai 60 FPS kayak gini guys. Tapi dengan teman-teman aktifin Game Booster Plus sama alternate game performance-nya, di sini tuh bakal kelihatan banget perbedaannya guys. Tuh ya. Untuk suhunya pun juga di sini emang cukup panas di 44 derajat. Tapi dia berbeda, nggak kayak Find X5 Pro yang kemarin udah kita coba guys. Jadi mungkin kalau seandainya kita cek untuk suhunya sendiri, ini tuh setelah gua main Genshin Impact ada di 45 derajat, emang tinggi banget. Cuman yang membedakan, kemarin itu suhunya itu 43 derajat di Find X3 Pro itu di bagian sininya guys, bukan di bagian belakang. Jadi secara handlingnya menurut gua ini lebih baik ketimbang sama Find X5 Pro. Soalnya untuk suhunya sendiri di bagian frame-nya dia cuma 32 derajat aja. Jadinya ini tentu jauh lebih nyaman ketimbang sama yang kemarin. Dan ya palingan gitu dulu aja sih guys untuk tes gaming dari si S21 ini. So palingan segitu dulu aja video kita tentang Samsung Galaxy S21 di tahun 2024. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gua untuk klik tombol like dan subscribe channel ini juga ya. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.